ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين وبشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا وفقنا لطاعتك واسم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتقبل دعاء. Melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin yang dinukil oleh Imam Nawawi. Cek keturutan ngaji Ihya nggih, walaupun itu nukilan. Ini barokah tabarukan. Sekarang mulai ini doa istiftah. Wa amma doa istiftah fa awwalu kalimati qaulika fa kalimati qauluka wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu saya menghadapkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ardh kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dieling-eling maknane. Wajjahtu saya menghadapkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ardh kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Walaisal murad bil wajhi al wajhul zahir. Yang dimaksud ini bukan wajah-wajah zahir. Menghadapkan itu bukan wajah-wajah zahir. Lek wajah zahir kita menghadap nih kiblat. Fandur fa innaka innama wajjahtu ila jihadil qiblah. Maka sesungguhnya engkau menghadapkan wajah ke arah kiblat. Kalau zahir kita menghadap kiblat. Jadi sing madhep niku atine. Sing madhep iku atine. Wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati. Wallahu yataqaddasu an ain tuhiddu bil jihad tuhiddu al jihad. Allah Maha suci dari apa? Batasan arah-arah. Jadi Allah itu gak tertentu dalam satu arah. Ada di mana? Satu ngene kiblat enggak seperti itu ya. Jadi kalau zahir kita madhepi nang kiblat zahire. Wajah tu wajahil ladzi fatama saya menghadapkan wajah saya pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Atine lho harus madhep marang Gusti Allah. Kalau zahire madhep kiblat tapi batine hati kita harus madhep marang Gusti Allah. Nah, setelah kita mengatakan inni wajjahtu wajhan lilladzi fataras samawati wal ardh fandur ilahi, maka lihatlah ketika mengucapkan amutawajjihun ila hammi fil bait wasuk mutalisahwat au mukbil ila fatris samawati, maka tanyakan pada dirimu apakah menghadapnya itu ada kepentingan di rumah. Ketika kita sholat, apakah madhepe nang omah, kepikiran kepentingan omah, wasuk atau pasar, au muttabiun wa muttabil syahwat, atau ketika sholat ngikuti syahwat, au mukbilun ila fatri samawati, apakah madhep kita ini kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Napa sampean? Apa ngelamun waktu sholat itu? Lek karo atine yang gelambiar. Katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Allah, kami menghadapkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ardi, pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi
atine sampean kedah madhep hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo madhep pikirane nang omah, nang pasar, nang apa lain-lain banyak hal. Kadang gawe alasan, konciku ilang tak gawe salat ae cek eling. Wah jemaah nang tujuane niki nggih. Seneng ngaji ngeten iki. Sapa gak seneng ngaji ya. Wa idza qulta ketika engkau hanifan musliman, hanifan lurus musliman, wong Islam sing hanifan musliman lurus sebagai orang Islam. Bener tak sampean hanifan musliman nih? Ya, coba dites. Wong Islam sing lurus sing ya apa? Apa ikhlas saya jadi Islam sing lurus, sing condong gak tolak-toleh temen ta. Was gombal. Fayam bay yahtara bi balik annal muslim walladzi salimal muslimin lisani wa yadihi. Jadi wong Islam itu wong sing selamat. Salimal muslim orang Islam lain selamat dari lesannya dan tangannya. Kalau kita nggak pernah menzalimi orang lain, nggak pernah ngerasani, nggak membuat sakit orang lain, berarti sampai hanifan musliman. Tapi penggawe seneng nglarakno wong ngaku hanifan musliman. Jika aman orang lain dengan diri kita kok ngaku hanifan musliman, gak cocok. Jadi muslim itu orang lain aman dari lesan kita, lesan dari tangan kita. Jadi kita nggak sampai mengganggu orang lain. Fa ilam takun kadzalik kunta kadziban. Kalau nggak cocok, kunta kadziban kata. Horo dusta kamu. Sik seneng rasa-rasa. Sik seneng ngilokno, nggih. Sik sing iki napa? Kadzib kita. Jadi mengatakan hanifah musliman ini loh, kadzib. Dadi ero akhire, yo awake sik wong khianat. Gak cocok. Madhepku gak murni madhep nang Gusti Allah atiku. Atiku madhep nang ndi? Nggih. Nah, ini sudah. Ya, melihat itu baru tahu kita bahwa sholat kita ini jauh dari kesempurnaan. Wa idza qulta jika engkau mengatakan wa ma ana minal musyrikin dan tidaklah saya minal musyrikin dari orang-orang musyrik. Benarkah kita bukan dari golongan anak musyrik itu? Coba dites. Dites wa ibadika syirki al-khafi. Dan kita dalam hati kita masih ada sirkun khafi. Napa sirkun khafi ku? Sirik sing samar, termasuk riya. Nggih, riya iku sirik khafi ku. Sampai nanti krana menungso. Nah, iku riya, iku termasuk sirkun khafi. Enggak pernah sampai sirik khafi. Kalau kita pernah sirik khafi, terus kan kita mengatakan wa ma ana minal musyrik, bukanlah saya bagian dari orang-orang musyrik, dusta. Karena kita kadang riya, masih ada perbuatan riya. Walau sirik walaupun sirik khafi, sirik sing samar. Kate nglakoni ibadah kok sawangane rek kok diarani ngene-ngene. Kate ngomong ini kok, kok ngene, sik krono-krono menungso, bukan karena Allah Taala. Itu namanya syirik khafi. Terus kita mengatakan wa ma ana minal musyrikin, bukanlah orang bagian dari orang musyrik. Wa kun hadaran min hadzal syirik. Maka takutlah kamu dari syirik ini. Syirik apa? Syirik khafi. Ya benar kita yakin kepada Allah. Kita termasuk orang muslim. Tapi
muslim hanif atau tidak. Kalau hanifah musliman ya berarti apik sampean. Nek sik nglarakno atine wong ya sanes hanifah musliman. Begitu juga kita, saya bukanlah orang musyrik. Tapi kalau dalam hati kita ada syirkun khafi, riya dan sebagainya, maka bukanlah kita ini gak cocok mengatakan wa ma'ana minal musyrikin wa kun hadaran min hadza syirik, maka takutlah kalian dari syirik ini, syirik. Fa inna isma syirki yaqau 'alal qalil wal katsir minhu. Adapun nama syirik itu bisa terjadi syirik yang kecil, syirik yang sedikit, atau syirik yang banyak. Syirik sing khafi, sing samar, atau syirik sing besar ya syirik apa? Ya sampai menyekutukan Allah. Itu pokok syirik itu, syirik mutlak itu. Jadi kalau sudah tahu kita menghayati apa yang kita baca, tahu apa yang kita baca, akhirnya tahu khianat kita kepada Allah ini tahu. Tapi lek karo apa sing ndek waca ya enggak merasa kita ini masih belum memenuhi apa yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nek salat nggih angen-angen maknane teh nggih. Nggih. Itu angen-angen maknane. Mosok mulai balik sampai tuwek sik karo maknane. Ya ono terjemahane niku dianakno. Kalau terjemahane salat sampai wis Fatihah. Gitu tuh istiftah terus ini banyak lagi ini. Ya mulai tutup ini aja ya, ucapan kita wis banyak apa? Banyak kadzibnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sik tutup doa istiftah ini. Wa idza qulta wa ana musyrikin. Sekarang wa idza qulta, ketika engkau mengatakan mahyaya wa mamati lillah, hidup saya dan mati saya karena Allah. Bener lah hidup dan mati sampai karena Allah itu. Ayo coba dites maneng. Ya. Dites maneng ayo. Hidup saya dan mati saya lillah, hanya untuk Allah. Ayo coba dites. Lek gak cocok berarti apa itu? Kadzib. Jadi banyak kita kadzib kepada Allah itu banyak. Dusta kepada Allah itu banyak. Karena kita kalau nggak istighfar sangat keliru. Karena kita sering berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita. Oh lek ngono gak sholat ae aku timbang tambah nemen. Ya, wedi janji, wedi dusta nang Gusti Allah wis gak sholat ae tambah nemen malah. Ya. Fa'lam wa rasyra anna hadza hal 'abdin mafqudun li nafsi mawjudun li sayyidihi. Ketahuilah sesungguhnya keadaan ini abdun mafqudun li nafsi. Jadi hamba ini hilang dari dirinya, mawjudun li sayyidihi, ada untuk Tuhannya. Itu memang mahyaya wa mamati lillah ini sudah hilang dari dirinya. Untuk apa? Mawjudun li sayyidi, hanya untuk Tuhannya. Wis karena Allah sudah. Gini-gini karena Allah. Ternyata hidup dan mati kita karena apa? Karena Allah apa karena yang lain? Banyak karena yang gak cocok maneng. Nggak cocok, kadzib lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa hancur ya,
ya apa salat wis kok welek temen, gak cocok kabeh, banyak dustanya saya kepada Allah. Sampean merasa hancur diri sampean karena gak sempurna, Di saat sampean merasa hancur loh, Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Wis seru ya Allah, kula kok mboten sempurna salat kula ya Allah. Kula sampun mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kula mboten cecek ambek ucapan kula ya Allah. Terus merasa dirinya hancur, merasa hancur wis sudah banyak dipenuhi dengan rasa dusta kepada Allah, merasa hancur dirinya. Di saat itulah Allah dekat dengan kita. Dan sholat kita yang enggak sempurna itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima. Jadi diterima sholat sampean itu bukan karena sholat sampean itu wis sempurna, bukan. Itu karena rahmati Gusti Allah. Sampai berusaha sekuat mungkin kok sih gak iso ae. Kok masih belum bisa saja. Ya. Akhirnya sampai merasa diri sampai itu hancur. Di saat hancurnya hati karena apa? Banyaknya dosa kesalahan kita kepada Allah, memang di saat itu Allah dekat dengan kita. Walaupun sholat kita enggak sempurna, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak sampai kon sing sregep aku ngene sholat, aku iso hasil apa? Hasil duhaku ya, job apa? Top chair dan sebagainya. Keliru itu bukan itu. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai iki wis. Ketika engkau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sadurunge ngaji iki sampean mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pikirane sampean nanti. A'udzu billahi saya minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan ar-rajim sing tenanan. Fa'lam anna aduka wa mutadri syarfil qalbika anillahi ta'ala hasatan laka ala munajahatika ma'allah wa sujudika lahu. Kita lihat bahwa setan itu ya musuhmu. Setan itu yang memalingkan hatimu dari Allah, dipalingkan hatimu kepada Allah ketika sholat itu ya kadang ya kate matu dipaling ambek setan dari Allah supaya salatnya hasatan laka ala munajat ke Allah wa sujudika lahu. Itu karena hasud setan kepada ala munajatika, atas munajatmu bersama Allah dan sujudmu kepada Allah. Itu karena hasud setan itu ya apa, berusaha setan memang aja sampai niku apa atimu memang madhep nang Gusti Allah, maka dipalingno ambek setan karena hasud terhadap munajatmu bersama Allah dan sujudmu kepada Allah. Wa'lam anna man yukayitu ay yusilaka fi sholati bi dzikril akhirah wa fil khairat liyamnaka an fahmi ma takrau. Terkadang setan itu malingkan dari bacaan itu mang apa? Jadi anama yukai iku daya setan menyibukkan kamu fi sholati bi dzikril akhirah. Kadang kita disibukkan untuk ingat akhirat. Itu pada waktu sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya ambek setan. Rekodo setan sampean dielingno nang akhirat. Besok nang ngene akhir ya apa ono bidodari ngene-ngene. Iku setan iku. Padahal lu eling akhirat. Allahu Akbar. Mari ngono ambek setan diingitno kehidupan ngene akhir ning swarga. Besok mbayangno sampean. Lho yo aku ono swarga besok untuk bidodari ono sing mijeti ngene-ngene. Lah iku ana eling akhirat iku tipuane setan itu. Itu tipuan setan supaya apa? Supaya kita ini tidak fokus dengan apa yang kita baca. Kan yang kita baca kan munajat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya apa supaya bacaan itu nggak sampai masuk ke dalam hati, akhirnya diselimurno ambil setan untuk mengingat akhirat. Teko setan lho. Teko setan. Iku tipu dayanya setan. Dan menyibukkan di dalam salatmu untuk mengingat akhirat. Wa tadbiri fi'il khairat liyamnaka an fahmi ma taqra. Supaya apa? Ya supaya iku mang sampean, supaya tercegah dari memahami apa yang kau baca. Gitu. Wa alam anna kullama yusiluka an fahmi ma'ani qira'ati fa huwa waswas. Ya ketahuilah sesungguhnya setiap apa yang menyibukkan dari memahami makna dari bacaanmu, ono hal-hal yang menyibukkan dari apa memahami makna yang kau baca, fahuwa waswas, itu namanya waswas. Jadi sampai lek moco ya, terus sampai tidak memahami dengan apa yang kau baca, enggak kau masukkan dalam hati yang kau baca itu, terus akhirnya terpikir dengan hal-hal sing lain, itu namanya waswas. Itu nama waswas. Godaane setan itu. Kita sering seperti itu. Fa inna harakatal lisan ghairu maqsudah. Karena apa? Gerakannya lisan itu bukanlah tujuan. Bal maksud ma'aniha. Akan dimaksud tujuan yaitu ma'ani, makna daripada apa? Ya lafaz yang kita ucapkan memang itu tujuannya. Bani salat kita hidup. Lek sampean salat terus memahami apa yang kita baca, berarti salat kita hidup enggak mati. Lek salatnya kita hidup, sudah otomatis mampu mencegah hal yang mungkar, keji dan mungkar. Otomatis sampean dadi wong apik, wong soleh itu sudah. Nah, makanya monggo diapiki. Aku wis tuwek ya apa? Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Wa idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Mesti banyak iki jane iki. Iki kitab ngaji Ihya Ulumuddin iki ya. Jadi cek keturutan sampean walaupun ingin nukil. Nah, ketika bismillahirrahmanirrahim, wa idza qulta ketika engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fanwi biya tabaruk lil ibtida'il qiraah bi kalamillah taala, maka niatlah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim tabarukan lil ibtida'il qiraah bi kalamillah, dengan memulai baca Al-Qur'an bi kalamillah, dengan kalame Gusti Allah ya. Diniati tabarukan mengawiti qiraah bi kalamillah taala. Wafam anna maknaha, maka fahamilah sesungguhnya maknanya bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillahirrahmanirrahim kelawan nama, nyebut nama Allah Ar-Rahman kang welas Ar-Rahim ya terus welas. Ar-Rahman ini welas ana ngene donya Ar-Rahim ini welas ana ngene akhirat. Rahman ini kabeh oleh welase Gusti Allah, orang kafir juga dapat kasih sayang Gusti Allah. Tapi Ar-Rahim ini khusus diberikan orang mukmin, orang Islam besok di akhirat. Orang kafir enggak dapat Ar-Rahim. Ya. Ketika engkau mengatakan demikian, maknanya annal umur kullaha billah. Jadi segala urusan, semuanya urusan iku billah. Ya, kita serahkan kepada Allah segala urusan. Kadang kita ngurusi perkara sing gak kita urusi dhewe, kita pikir-pikir dhewe, gak dibalekno nang Gusti Allah. Sumpek dhewe salahe. Yo apa iki gak dibalekno nang Gusti Allah. Sumpek napa mboten? Sumpek. Tapi lek dibalik nang Gusti Allah enggak ada sumpah itu. Segala umur kula billah, kantong kepada Allah ngene. Makanya kita setiap gerak dalam sholat Allahu Akbar. Kan setiap gerakan ada Allahu Akbar.
Allah Maha besar, selain Allah kecil. Ya. Saliyane Gusti Allah kecil, ana hal ini kecil, Allah Maha besar. Enak, sudah. Tenang. Jadi orang-orang yang memahami makna daripada sholatnya itu apa yang baca itu tenang. Allahu Akbar. Akeh utangi seumpama. Allah Maha besar, kecil semua itu Gusti Allah gampang nyaur. Enak ta nggih? Enak gak sumpah. Allahu Akbar. Wakil sing musuhi, kecil semua di hadapan Allah. Karena wedi sudah. Karena kita apa? Hadir ketika mengingat Allahu Akbar, kebesaran Allah, saliyane Allah kecil. Jadi kalau kita yakin dalam hati kita, saliyane Gusti Allah kecil, enggak ada yang kita takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Gusti Allah seperti itu, makanya enggak ada yang ditakuti. Kalau kita kan kadang takut, ya. Dengan saliyane Gusti Allah takut. Kalau kita sudah yakin dengan kebesaran Gusti Allah, kita enggak akan takut siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar lo kita sampai belum mampu ya. Allahu Akbar setiap gerakan. Ingat kita gerakan sholat Allah. Jadi kalimat Allahu Akbar itu kayak tulinan ya. Harus diresapi dalam hati. Wa anal murad bil ismi huna al musamma, yang dimaksud dengan nama ya huna ya al musamma, ya nama Allah sendiri. Wa man alhamdu, ketika alhamdu ya apa kita anna syukrulillah, sebenarnya syukurillah, kita bersyukur hanya kepada Allah. Kita diberi sesuatu kenikmatan, syukur hanya kepada Allah. Karena alhamdulillah. Ini ni'am minallah, dan semua nikmat itu dari Allah. Semua nikmat itu dari Allah. Wa idza kunta ar-rahman ar-rahim, idza kunta ar-rahman ar-rahim fahdur fi qalbik. Ketika kita mengucap ar-rahman ar-rahim, maka hadirkan dalam hatimu jami'an wa ilfihi litattadikhalaka rahmatu. Maka hadirkan dalam hatimu semua macam-macamnya lutfihi, welase Gusti Allah. Loh ya, hadirkan semua wis macam-macamnya apa? Welase Gusti Allah dalam hatimu. Seperti sampean bisa melihat, bisa bernafas, bisa bergerak dan sebagainya. Itu kan welase Gusti Allah. Irunge dikei bolongan. Coba irunge sampean gak dikei bolongan, ayo. Iso ngentut. Coba gak iso ngentut sampean. Saantutane pirang juta. Ngentokno entut iku. Ya, gak bisa ngentut ini, harus ke dokter. Ke dokter, oh ini ngentut iki satu dusan iki 10 juta iki. Ini enggak apa-apa dibelani ya dan sebagainya. Itu semua apa? Harus kita semua hadirkan dalam jami'an wa indfi, semua macam-macam welase Gusti Allah ditadahakar supaya jelas bagi rahmati Gusti Allah. Sumastatar min qalbika al-ta'zim lillah wal khauf li hali yaumil hisab. Kemudian tutuplah dengan dari hatimu kebesaran lillah wal khauf li hali yaumil hisab. Li hali yaumil hisab, yaitu takut terhadap wal khauf li hali yaumil hisab bi qali maliki yaumiddin, dan takut terhadap perkewone di hari hisab, hari kiamat besok. Dikolikan dengan ucapanmu maliki yaumiddin, yang ngeratoni yaumaddin pada hari akhir, hari kiamat. Itu takut ya apa besok, kita takut pada apa? Perkewone besok yaumul hisab, yaumul maliki yaumiddin, besok apa Gusti Allah semua itu. Kita takut pada hari kiamat nanti, pada hari gimana dihisab amal kita. Summa jadidil ikhlas biqaulika, kemudian jadidil ikhlas, perbaharui ikhlas, keikhlasan biqaulika iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kamu perbaharui keikhlasan sampai hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kadang kita tidak hanya kepada Allah menyembah, kita diperbudak dengan duniawi, nggak kroso.
hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Tapi kadang kita diperbudak oleh sakliyane Gusti Allah, gak cocok sudah. Jaddidil ikhlas biqalik. Jadi perbaurilah anyar-anyarono ikhlas dengan ucapan iyyaka na'budu. Wa jadil ajzi wal ikhtiyas wa tabar minal khal wal quwwah biqalika wa iyyaka nasta'in. Dan perbauri dengan apa? Kelemahanmu, hidayah dan kekuatan. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi walaupun kalau ke manusia ini hanya wasilah. Jadi kalau oleh ati sampean seumpama ana boto nang wong, terus atine sampean boto apa? Gantung nang wong itu enggak boleh. Hanya ikhtiar. Contohnya kita mau pinjam uang seumpama, ya. Ojo gantung nang wong sing sampean pinjam memang enggak oleh itu. Itu berarti gak cocok kita iya kana. Oh ya. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya sampai apa? Usaha. Coba aku nyelang duit nang IPE ono. Tapi sampean gak oleh gantung nang wong sing iku. Tetep gantung nang Gusti Allah, iku lho. Hanya manusianya sebagai perantara. Kadang kita gantung nang apa? Nang wong sing Pak sampean parani iku. Keliru iku. Berarti kita gak wa iyyaka nasta'in. Dan jadi sampean hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Karena apa? Engko sing ngrentekno atine wong iman Gusti Allah. Ngekeki gak ngekeki iku Gusti Allah. Jika Allah gak menghendaki, gak dikek krentek ngutangi sampean, ya aja murang-muring nang wong iku, ya. Memang ambek Gusti Allah sing gak dikendaki melalui orang itu, mungkin dengan yang lain. Iku menggantungkan minta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Jangan sampai menggantungkan dengan yang lain. Ojo sampai menggantungkan nang penggawean. Aku lek gak kerja ngene, berarti aku lek gak kerja gak mangan. Padahal sing kaya rezeki sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak keliruan kita nggih. Sumadlub ahamu hajatika. Setelah itu setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mengabdi ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sumadlub ahamma hajatika. Kemudian mintalah sing luweh penting dari kebutuhanmu. Ya. Wakul. Jadi apa sih? Wakul ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Napa jalan sing lurus iku? Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang kau bendu dan orang yang apa? Tersesat. Siapa orang-orang yang kau beri nikmat itu? Minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, itu orang-orang soleh. Jadi bukan berarti orang yang nikmat itu orang sing mangane enak-enak tok itu sana sih. Ya. Malah orang-orang diberi nikmat itu penuh dengan ujian dan cobaan. Asadul bala al anbiya sumal amsal fal amsal. Paling gede kene balai para nabi ya, para nabi. Setelah itu amsal fal amsal. Ya para sahabat, tapi para ulama itu. Itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dohire tok bala, tapi hakikate iku nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampean ya kudu siap. Jadi jalan mereka harus siap sampean menghadapi apa? Ujian sebagaimana ujian yang dihadapi oleh mereka. Warasatul anbiya sebagai pewaris para nabi gak enak-enak itu ya. Sampai cenderung nang dunia wis sudah gak tinggi di sisi Allah, malah anjlok.
menjadi ulama su dan sebagainya. Cumal tamis al ijabah wa qul amin. Idza talauta al-Fatihah kata fatasbu an takuna minal ladzina qala Allah taala fi ma akhbaru anhu an-nabiy sallam. Jika engkau membaca Al-Fatihah, jika engkau membaca Al-Fatihah, itu iftitah sudah selesai ini, Fatihah juga ini terus idza talauta al-Fatihah kata fatasbu an takuna minal ladzina qala Allah taala fi ma akhbaru anhu an-nabiy sallam, sebagaimana yang dihafalkan Nabi dari Allah SWT. Qasamtu as-shalah ay qira'ata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat ay membaca Fatihah itu. Membaca Fatihah bismillah sampai akhir sampai amin ini katanya Allah. Saya membagi salat ay qira'ata membaca dalam salat Fatihah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi menjadi dua bagian. Ay nisfaha li wa nisfaha li abdi. Separuh untuk saya katanya Allah, ya Fatihah loh. Separuh untuk saya wa nisfaha li abdi, dan separuhnya untuk hamba saya. Jadi Fatihah. Makanya Fatihah wajib ya. Wajib dibaca, termasuk rukun daripada sholat. Di dalam bacaan Fatihah itu saya bagi untuk saya, sebagian untuk saya, sebagian untuk hamba saya. Nah, itu. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku masalah apa yang diminta. Apa sih diminta ya? Ya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada saya minta pertolongan. Itu berarti Fatihah itu ada dua saya bagi, untuk saya katanya Allah dan untuk hamba saya. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku masalah apa yang diminta. Karena Fatihah itu isinya donga antara kita dengan Allah, antara Allah dengan kita. Karena apa-apa dikai Fatihah nggih. Wa idza qala 'abdu, ini dilanjut lagi. Kurang sedikit nggih. Fa idza qala al-'abdu, ketika mengatakan al-'abdu hamba, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji iku lillah kagem Allah rabbil alamin kang mengerani alam. Qala Allah taala, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memuji saya. Jadi ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku memuji saya. Berarti untuk Allah. Nggih. Kan ada dua. Untuk Allah dan untuk hamba Allah. Jadi alhamdulillah Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memuji saya. Mereka ini ketika memuji alhamdulillah masukkan dalam hati. Mek lesane tok kita, endi hati ini gak masuk nang hati. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, segala puji lillah, masuk nang dalam hati. Allah hamadani abdi, hambaku memuji saya. Iki bagi wong sing anu, bukan hanya lesane tok, tapi masukkan dalam hati. Hamadani. Lek lesane tok padha karo nglentur. Oh nglentur wong iki. Lek lesane tok, kita sering nglentur iki. Oh nglentur, wis nglentur mosok hamadani abdi, nglentur hambaku iki. Ngene. Ya. Bukan hamadani abdi iki, nglentur hambaku iki. Oh, cuman lesane tok enggak sampai dalam hati. Gitu. Wa idza qala al-'abdu, lan nalikane ngucap sapa al-'abdu ka Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ketika mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah taala asna alayya 'abdi, hambaku ini ngelem. Apa memuji, apa ngelem? Apa bedane muji ambek ngelem itu?
Iki ngelem. Jadi hamba ku ngelem. Mau bahasa Indonesia apa ngelem iku? Ngelem. Alayya abdi, ngelem. Tadi alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin memuji Ar-Rahmanir-Rahim iki ngelem, dilem, ngelem hambaku ngelem saya. Iku lek masuk dalam hati. Lek cuma lesane tok nglindur hambaku iki. Ngene ya. Nah, ini kan baliane ngoten. Jadi harus masukkan dalam hati. Wa idza qala 'abdu, nalika ngucap soal abdu hamba maliki yaumiddin, yang raton di hari kiamat, qala majjadani abdi, hambaku ini mengagungkan saya. Allah sudah. Fa idza qala 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Qala hadza baini wa baina 'abdi, ya Allah. Nah, ini antara saya dan antara hamba saya. Kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya Allah, ini antara saya dengan hamba sing khusyuk sampean. Ya, terus sampean cocokno iku mah. Wali'ati masalah, dan kepada hambaku masalah apa yang diminta. Wa idza qala 'abdu ihdinas siratal mustaqim, jikalau hamba saya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan ke jalan lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, alim qala hadza li 'abdi, ini li 'abdi untuk hamba saya. Wali'ati masalah, dan kepada hambaku masalah apa yang diminta. Pun dilanjutkan benjing, masih Ihya benjing ini, masih ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladza asrafna fatub alaina tauba tasil li kulli khawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli mahabba au jiratin wal muslimina ajma. Amin.